binura. Apa enggak Bapak Ibu? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah hatiku cahaya. Wa fi basari nura, pandanganku cahaya. Wa fi sam'i nura, pendengaranku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya. Wa an shimali nura, sebelah kiriku cahaya. Wa min fawqi wa min tahti nura, atas bawahku cahaya. Ujung hadis sahih. Ini doa paling afdal dibaca ketika sholat tahajud. Kata Nabi dalam ujung hadis yang panjang itu, waj'alli nura, kata Nabi, jadikan aku ya Allah cahaya. Maksudnya apa Ustaz? Menurut Bapak Ibu, kalau Nabi yang tidak berdosa berdoa sama Allah, kira-kira doa Nabi itu diterima apa ditolak? Diterima, karena Nabi tak ada dosa, dia maksum. Maka lewat hadis sahih itu, Nabi Muhammad itu juga adalah cahaya. Nabi Muhammad cahaya, Buraq cahaya, malaikat Jibril cahaya. Kecepatan yang tiga ini lewat ilmu fisika 300.000 km per detik. Berapa menitkah yang mereka butuhkan waktu? Kecepatan mereka 300.000 km per detik menempuh jarak 1.500 km. Tolong bagikan. Mana remaja ini? Pakai handphonenya, supaya pintar kalian. Ini ilmu nih. Besok kita nyamak. Cemana penghitungan yang tadi malam seorang putih? Kecepatan cahaya 300.000 km. Berapakah waktu yang dibutuhkan cahaya ini melewati jarak 1.500 km? Coba tengok berapa? Gak dapat. Nah, itu PR kalian lah itu. Berapa? Jangan-jangan tak pandai pula dari matematika. Berapa? Makanya kalian jangan tengok muka Ustaz, dengarkan ceramahnya. Dari tadi muka Ustaz kan jangan kalian temui, makanya kalian gagal paham. Ini cahaya, kecepatannya 300.000 km per detik, bukan menit, detik. Yang mau dia lalui 1.500 km. Berapakah waktu yang dibutuhkan cahaya ini melewati 1.500 km? Berapa jawabnya? Tidak ada salah bapak-bapak, ibu-ibu juga ngikut-ngikut. Karena ini ilmu nih. Besok kita tanya orang kita. Berapa dapat? Belum lagi. Nah, itu kalian pikirkan itu sama-sama ya. Jadi bapak ibu, orang yang tak beragama Islam pun bisanya dia percaya peristiwa Isra wal Mi'raj. Orang yang beriman tak sekolah pun bisa peristiwa Isra wal Mi'raj dia percaya. Tapi kalau dia tak beriman, tak sekolah pula, komplitlah dia seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Kenapa Abu Jahal tak percaya peristiwa Isra wal Mi'raj? Karena Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu buta huruf bapak ibu. Maka dia tak percaya peristiwa, tambah lagi kafir pula, lengkaplah semua. Sampai sini paham? Paham bapak ibu? Berapakah jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tunjuk tangan. Khawatir Ustaz macam ikan asin keliling di pasar, matanya melotot, pikirannya kosong. Berapakah jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Berapa Pak? Jangan buat gini, tunjuk saja. Kamu harus jantan. Tunjuk tangan. Berapa Pak? 1.500 meter apa kilometer? Kilometer. Siapa? Ini yang tadi. Bapak kau dapat. Namanya kita pintar. Cuman lagi kan? Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa tadi? 1.500 km. Jangan kau pegang-pegang senjatamu. Nanti lepas dia. Bagus buat tanganmu. Jangan kau pegang lagi. Itu. Ini panitia terkecil nampaknya ini Bapak Rizal ya. Alhamdulillah. Kita kasih lagi. Bismillah. Masih banyak ini. Alhamdulillah. Perempuan sudah yang dapat belum? Siapakah
nama burung yang tak ikut apel pagi dari zaman Nabi Sulaiman? Burung sini. Susah main lelang saja sekarang. Bismillah. Dapat. Terima kasih. Ada satu dah tidur dia. Serahkan dia dah. Penting aku bisa tidur mengenai rumput mengenai Sulaiman, terserahlah tidur. Udah bangun dia balik. Ini yang manis tadi mau bilang, bukan? Baik. Itu untuk kaji seriusnya. Begitulah Pak memahamkan Islam Liberal ini. Tahun besok kalau masih panjang umur kita, maka kalau datang Ustaz diundang berceramah besok Islam Liberal, Ustaz, kami sudah paham asal muasalnya, yakinkan 100%. Contohnya begininya sebenarnya. Siapa ibu-ibu yang kutuan? Kutu. Katakanlah ibu punya kutu. Tadi malam ibu tidur sama bapak. Pindahlah kutu ibu ke bapak. Pagi-pagi bapak sudah pergi ke kota lama. Ngapain Pak Ustaz? Ada keperluan belanja. Begitu bapak selesai belanja di kota lama, belum sampai zuhur, udah balik lagi ke Limau Manis. Jumpa lagi dengan bini. Pindah lagi kutu yang sama bapak tadi ke ibu. Balik dia. Apa kata kutu ini? Wahai kutu-kutu yang saya hormati, saya tadi pagi melaksanakan perjalanan yang luar biasa. Kemana? Kata kutu yang lain. Aku dari jam 8 pagi pergi ke kota lama. Bagi kutu kan jauh kota lama itu. Kalau sempat berjalan, baru kata kutu itu. Belum sampai zuhur jam 12 sudah balik lagi aku ke Limau Manis. Maka sekarang kita sudah berjumpa kembali. Kata kutu yang lain, kamu bongah. Kamu itu udah gila. Mana mungkin bisa tadi pagi jam 8 kau ke kota lama, kakimu kecil, badanmu kecil, naik motor kau nggak bisa, mobilmu tak ada. Mana mungkin kata kutu yang lain? Kalian dengar mana dia ceritain. Tadi malam waktu bapak nih tidur sama ibu nih, aku pindah ke kepala bapak. Habis itu aku ikut sama bapak. Ku tengok dia naik mobil, aku pegang erat terus kepala bapak di rambutnya. Sampai di kota lama ku tengok dia motokopi. Habis itu ikut lagi ku pegang. Balik di rupanya ke Limau Manis nih, jumpa ku tengok kalian dari situ. Loncat dari kepala bapak ini ke kepala ibu. Begitulah ceritanya kata dia. Kata kutu yang lain, oh, ku pikir dah kau berjalan sendiri. Kata kutu yang lain, enggak, aku numpang sama Pak RW tadi katanya. Islam ini kan begitu juga. Bukan Nabi Muhammad yang berjalan, tapi Nabi Muhammad diberjalan. Kalau suka-suka Allah begitu, mau apa lagi? Penting kita beriman. Pulang Nabi Muhammad itu membawa oleh-oleh. Kita semua tahu oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Masjid Babul Hidayah ini Bang Afrigal sudah dipakai Jumatan atau tidak? Belum. Bisa masjid secantik semegah ini berada di tengah-tengah tengok warganya. Kalau Ustaz perhatikan tak nampak. Malu Ustaz Bapak Ibu. Sampai di musola tadi juga alhamdulillah jumpa dengan bapak-bapak orang tua saya. Dijamu pula dengan makan malam alhamdulillah. Kami dari ujung batu datang bertiga, Ustaz Rangkuti, ini juga polisi kita ikut supaya bisa mengamankan. Di samping beliau juga punya kemampuan kameramen bagian YouTube. Satu lagi abang saya itu yang ada di belakang bapak-bapak, Bang Al-Masri namanya. Bapak Ibu pasti kenal beliau. Beliau ini pengusaha perkebunan lengkeng, kristal, rokan bulu. Dulu sekarang sudah masuk tingkat nasional. Baru 2 hari yang lalu panen raya. Kalau Bapak Ibu tengok beliau bawa tas, itu isinya bumi. Ada tas hitamnya. Kalau kalian pandang-pandang orangnya
Lama-lama kalian kalau ditanya umur berapakah abang itu, pasti kalian jawab 16 tahun. Padahal beliau itu sudah berumur, tapi karena banyak duitnya terlihat muda, perawatannya mahal. Nanti sebelum kami pulang ke Afrizal, rencana limau manis ini namanya limau manis, tapi yang ditanam sawit. Jarang saya tengok limaunya. Ada kebun limau sini. Daerah mana Pak? Sana. Usahanya lagi belum sampai kita ke sana. Besok bapak-bapak konsultasi sama beliau ini, butuh bibit lengkeng, tanya beliau. Butuh bapak pendidikan penanaman lengkeng, tanya beliau. Kalau menanya hukum, tanya sama ustaz. Tapi kalau nanya tentang masalah perlengkengan, konsultasi nanti Pak, sekalian cari ilmu. Ustaz bercanda? Enggak. Di desa Sukadamai, belakang kantor desa, ada kebun beliau. Di daerah Sukamaji, Pematang Tebing, ada kebun beliau. Di daerah Pemandang sana, ada kebun beliau. Di belakang rumah itu juga ada kebun beliau. Beliau ditinggal dekat Jeruk Manis, MTS N2 Rokan Bulu. Jangan-jangan ada MTS itu. Situ rumah beliau nih. Besok kalau datang ke MTS itu, tanya mana bakal ngasih rumahnya, sana. Datang ke situ, ambil kalengkenya banyak-banyak, semuanya gratis. Bulan bayar. Saya gratis. Tapi kalau datang ke situ, kasih makan enak-enak. Begitu Bapak Ibu. Saya tengok Bapak Ibu, karena kami masuknya waktu malam, saya tidak tahu berapa banyakkah penduduk orang Limau Manis ini. Bercerita tadi dengan orang tua saya, kurang lebih Pak Ustaz, ratusan juga rupanya Bapak Ibu di sini. Katanya, iya. Banyak yang di dalam dia, banyak yang di dekat sana dia, berpencar dia, sehingga Ustaz Salib bangga. Bisa-bisanya berdiri Masjid Babul Hidayah di tengah-tengah persawitan begini. Maka ini salah satu marwah Islam. Di tempat lain Ustaz Rangkuti marah-marah. Apa yang Ustaz marahkan? Kemarin di Sekuning Tanggung Ustaz marah sama masyarakat. Marahnya kenapa? Marah demi kebaikan. Kenapa Ustaz Rangkuti marah? Lebih cantik rumah mereka daripada rumah Allah. Di Limau Manis berbeda. Kalau kalian undang Ustaz memang ceramah di musola yang tadi Bang Afrizal, itu memang dimarahi kalian semuanya. Udah Ustaz mau ke kamar mandi, gak ada toiletnya. Ya Allah ya Rabbi. Aku tanya Bang Afrizal, aku mau ke toilet. Kemana Bang? Di masjid ada. Rasanya saya gak ada Ustaz. Jadi kemana? Situ saja. Toiletnya mana? Agak gelap sana Pak Ustaz. Ya Allah pikirku. Gak ada di sini saja lah pikirku. Memainkan saja di toilet musola tadi. Setelah Ustaz sampai di sini, acung jempol 2 Bapak Ibu, lebih mewah jauh rumah Allah ini kalian buat dibanding rumah kalian. Maka orang-orang yang memikirkan agama Allah ini, demi Allah mulia kalian besok Bapak Ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini dananya Pak dari pemerintah atau swadaya masyarakat? Swadaya. Mantap Bapak Ibu. Bacakan hadisnya Pak Ustaz. Man bana masjidan. Kata Nabi dalam hadis sahih itu, siapa yang membangun masjid. Tidak ada duit kami bangun utuh Pak Ustaz. Kalau masing-masing bangun satu masjid satu-satu orang, masjid mana yang mau kami pakai? Kan begitu. Kata Nabi, tidak usah kalian bangun satu-satu orang utuh macam ni megahnya, cantiknya. Kata Nabi, kamak hasikototin au asgoro. Kalian bangun masjid itu, biarpun kemampuanmu hanya kamak hasikototin, hanya sebesar tempat burung bertelur saja. 1 batako, 1 batu bata, 1 sak semen, 1 keping keramik, 1 truk pasir. Au asgoro, atau kau tidak mampu 1 batu bata, setengahnya pun jadilah, kata Nabi. Apa hadiahnya dalam hadis? Banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan Allah besok sama Bapak Ibu istana di dalam surga. Alhamdulillah. Itu kabar baiknya. Aku tidak punya duit Pak Ustaz, biarpun harga sawit mahal, tapi aku jangankan Pak Ustaz ikut manen, sepokok pun aku tidak punya sawit. Kira-kira begitu Pak, menimba kita. Orang yang punya 10 hektar bisa Pak Ustaz
nanti kurang keramik, tinggal telepon Kota Lama, datang. Yang punya 100 hektar Pak Ustaz, tinggal telepon truk nanti antar pasir, bayar. Aku yang gak punya duit Pak Ustaz, gimana? Bisa nggak aku ikut dapat besok istana di dalam surga lewat Masjid Babul Hidayah? Bisa. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Bapak Ibu yang tak punya kemampuan lewat duit, maka Bapak Ibu kalau diajak gotong royong, datang. Sumbangkan tenagamu, itu namanya dalam agama kita ini sedekah. Berbeda antara infak dengan sedekah. Kalau infak kaitannya materi, kalau sedekah kaitannya non materi. Tidak punya duit infak, gotong royong, datang. Tenaga itu bukan infak tapi sedekah. Ustaz, aku duit tak punya, badanku sekarang sudah tua, aku dilemah, tidak bisa ngangkat batu bata ngaco sendiri lagi. Apa yang bisa dilakukan? Kalau diundang rapat, diundang musyawarah, datang, kasih kami masukan, kasih kami supaya bagus masjid kita ini, kasih kami ilmu yang Bapak Ibu sumbangkan ketika rapat musyawarah, itu disebut juga bukan infak tapi bersedekah dengan pikiran. Orang yang bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan pikirannya, maka sama-sama besok mendapat istana di dalam surga. Aku mau Ustaz, tenaga pun tak, duit tak, musyawarah tak pernah datang, gotong royong tak pernah datang. Sekali datang Pak, ngocek saja. Ini mestinya tiang tengah ini tak cocok di sini, tak beres ketua pengurus masjid ini nampak. Ini mestinya lampunya ini tak boleh begini. Masa jendelanya juga begitu dibuat? Datanglah ketua panitia pembangunan. Ngomong apa Bapak tadi? Ini tiang ini tak cocok di tengah ini. Jadi maksud Bapak taruh tiang itu di belakang? Maksud saya besar tadi ya, kecilkanlah supaya jangan banyak kali makan semen. Jendelanya kemana? Ini terlalu besar nih. Besok masuk toilet besaran sini. Memang ketua panitia pembangunan ini paut-paut juga kalian ini kata dia. Datang yang agak berani sedikit. Ku tengok nama Bapak lah yang tak pernah di papan donatur itu nampak menyumbang. Memang aku tak menyumbang kata dia. Asal diajak gotong royong, kenapa Bapak tak pernah hadir? Aku sibuk kata dia. Asal diundang musyawarah, kenapa Bapak tak pernah hadir? Aku capek ngurus kebunku kata dia. Kalau ada orang limau manis model macam itu Bapak Ibu, tangkap lehernya, hantukan ke dinding itu. Itu sudah sungsang otaknya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sungsang. Ada 3 orang penting yang tersinggung, la ilaha illallah. Karena di mana-mana ada manusia model kayak itu Pak. Berbuat baik orang, salah sama dia. Disuruh ke depan, gak mampu dia. Ditaruh di belakang, menunjuk dia. Ditaruh di depan nanti, menyepak dia. Orang macam ini Pak, tak boleh lama-lama hidup di dunia ini. Maka besok limau manis dia harus buat gapura besar-besar. Komentar yang tidak berarti menghambat pembangunan limau manis. Begitu besok bunyinya Pak. Tolong dicatat dulu dari sekarang. Besok supaya dibuat Pak Kadis, Pak RT, Pak RW, buat gapura besar-besar. Selamat datang di limau manis. Protes, cakap yang tidak berarti menghambat pembangunan Masjid Babul Hidayah limau manis. Camkan baik-baik. Begitu besok. Lebih banyak berkomentar daripada berbuat. Betul Bapak Ibu? Pengurus sudah mati-matian berpikir mengajak masyarakat ini, ayo Pak Infak, ayo Infak. Kata dia di rumah, aku heran dengan pengurus masjid itu, tidak ada siap-siapnya. Habis dari dalam, jendela lagi. Nanti habis jendela, teras lagi. Habis itu, kamar mandi lagi. Kapan siap-siap kalau bangun masjid? Musola kan sudah ada. Kalau mau sholat sendiri. Oh, itu kalau bahasa Medannya Pak, itulah gut-gut yang menghambat pembangunan itu. Ucapan
masih ada orang-orang yang memikirkan agama Allah ini, bapak yang bukan panitia, hanya sebagai masyarakat biasa, ucapkan tengah malam rasa syukur sama Allah. Masih ada masyarakat ini yang mau berkorban waktu, pikiran, tenaga mengajak bapak mendapatkan tiket besok istana di dalam Solo. Takbirnya sambil menguapnya Ustaz tengok. Mudah-mudahan Pak Ustaz doakan tidak sampai beberapa tahun lagi rampung Masjid Babul Hidayah ini sehingga bermarwah limau manis, biarpun masyarakatnya bukan menumpuk tapi mereka tunjukkan cintanya kepada agama Allah ini. Asbab masjid ini besok mudah-mudahan semua bapak ibu, turunan kita, anak cucu kita dikumpulkan Allah kita semua besok di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bangkakah dengan fisiknya? Bangga. Bangkakah dengan mewahnya ukiran-ukirannya? Bangga. Pertanyaannya, besok Bang Afrizal, rencana kalian kapan diresmikan untuk sholat fardu dan Jumatan di Masjid Babul Hidayah yang cantik ini? Udah ada kisi-kisi. Kapan kira-kira? Sebelum Ramadan kita sudah aktifkan Jumatan dan insya Allah tarawih nanti di Masjid Baru. Kan begitu? Alhamdulillah. Kira-kira menurut Bang Afrizal terpikir kalau aktif besok sini sholat berjamaah, gambaran dari musola tadi berapa kira-kira jamaahnya sholat zuhur besok? Kan harus ditanya ini Pak ini. Kita sudah bangga fisiknya nih Pak, saya sanggup nih Pak ini. Tapi jangan salah, harus ditanya juga nih. Kalau zuhur besok kira-kira Bang Afrizal gambarannya berapa orang tuh? Penuh. Ke belakang atau satu saf? Satu saf saja. Ajabilah itu Pak, kita bilang Pak, menghibur hati Ustaz katakanlah 20 ya Pak ya. 10 dapat 20. Kalau asar Pak, jawab saja, kita kan masih bersama. Nanti saran kucing undangkan, abang tinggal nanggung risiko saja lah. Kira-kira asar Pak, naik apa turun? Kita usahakanlah naik, karena bapak-bapak udah banyak pulang dari kebun. Kalau jam zuhur tadi banyak kami manen Pak Ustaz. Ustaz berbaik sangka, biarpun bapak manen di sawit-sawitan itu, tapi ingat Pak, kalau mati kita hari ini Pak, tinggal sholat zuhur Bapak demi Allah, tidak sampai diterima gaji tadi menggantikan azab kubur itu Pak. Jangan tinggalkan sholat, biarpun lagi sedang asik memanen sawit itu Pak. Ya Pak ya. Asar katakanlah 40 Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kalau maghrib Pak Afrizal penuh itu. Makanya buat masjid kita, betul nggak? Melimpah. Ibu-ibu mau pengen ke masjid pun nggak boleh. Apa sebab? Nggak muat. Melimpah. Maka terpikir kita buat masjid. Ibu-ibu belakang, bapak di depan. Kalau Isa, oh iya kan sensitif dibahami, karena sinetron sudah lagi pasang-pasangnya itu kan. Habis maghrib ke Isa itu kan sinetron sudah mulai itu. Kita bilanglah masih bertahan sekitar 30 Bang ya. Pertanyaan terakhir sama Bang Afrizal sebagai ketua remaja penggerak dari agama kita di kampung ini, saya tengok didukung orang-orang tua kita. Kalau subuh kira-kira Bang Afrizal berapalah kita berjamaah di musola yang sholat maghrib Isya tadi? Gak berani dia menjawabnya hanya dengan kode saja. 4 Ustaz. 4 ini sama imam. Sama imamnya juga. Berarti makmumnya 3. Bang Afrizal 1. Pak Kadus, Pak RT, RW. Paslah yang nampak Ustaz yang ikut sholat tadi berarti itu 2 orang tua saya, 1 lagi ditambah sama Bang Afrizal 1. Ustaz, tim kita sama Bang Al-Masri, rasa-rasanya memang itu pemain intinya ya Bang ya. Begini Pak, kalau sudah kita bangun visi ini cantik macam ini Pak, bangga. Tapi di sisi lain kalau dibaca hadis Nabi, ketika sudah banyak masjid-masjid di dunia ini yang masih cantik,
dipercantik, yang masih layak terus diperindah. Maka masjid-masjid di dunia ini Bapak Ibu rupanya termasuk bertanda hari kiamat. Sudah cantik dipercantik, bangga dalam hadis Nabi itu wala ya'murunaha illa qalila. Sudah cantik masjidnya tapi tidak ada masyarakat ini mau manis itu yang mau masuk ke dalamnya. Sama saja bohong, sama saja kita ini berdusta. Kami cinta samamu ya Allah, cinta sama sunnah Nabimu ya Rasul, tapi sudah dibangun fisiknya, ini enggak kemana duitnya besok di 1 miliar, bahkan 2 miliar, baru habis nanti mantap masjid kita nih. Tapi yang sholat subuh besok 4 orang, malu kalian sama Allah. Tuh kata Nabi, wala yaqurunaha illa qalila. Sudah cantik masjidnya, tidak ada orang yang mau datang ke sana. Pas masjid ini macam kuburan. Maaf jangan kalau besok orang yang manisnya ada yang meninggal, ikut dulu awal sekali menggali kuburan. Udah 2 meter ke bawah, kemudian dites, masuk ke dalam dulu. Rasa-rasanya yang meninggal itu sama panjangnya juga gemuknya macam aku. Tadi kira-kira masuk ke dalam itu dites dulu. Tapi jangan kalian bercanda, jangan pakai papannya ya. Aku metes saja nih, kalau itu kira-kira. Yes. Ditelepon, jenazah sedang di perjalanan, sudah masuk ke ambulans, tolong disediakan tempat supaya lapang, supaya jangan nanti ada masalah lagi. Siap. Bang Rizal keluar dari yang lahat itu, kemudian Bapak Ibu dimasukkanlah jenazah tadi, ditimbun. Apa kias bandingannya? Masjid yang sudah dibangun, kiasannya adalah tiap ada orang meninggal, kita juga menggali kubur. Setelah kuburan itu siap, adakah orang yang mau berbondong-bondong masuk ke dalamnya? Tidak. Yang menggali saja pun dia takut. Yang menggali tadi pun dia menginjak-injak. Cepat-cepat kita tanam. Ini belum jadi monyet pula. Cepat-cepat. Ini selama hidupnya enggak nampak batang hidupnya ini bangun hidayah. Cepat tanam. Begitu ditanam malamnya Pak. Besok subuh udah nampak di kebun sawit itu manen. Bajunya sama, pangkas potongan rambut sama, gayanya sama. Teriaklah kawan ini, wah, apa kau kata dia? Rupanya orang Medan pula yang mati semalam. Apa kau kata dia? Wah, yang kami kuburkan semalam kan? Iya kata dia. Astagfirullahaladzim katanya. Terbanglah dia, putar kacir dari kebun sana. Dibunyikan sekali dari masjid. Pengumuman kepada orang Limau Manis, bapak-bapak yang kita kubur semalam sudah menjadi gentayangan, jadi-jadian. Jumpa aku di kebun tadi. Belakang orang, apa betul ayah saya jadi-jadian? Betul, aku nampak, aku sesuai yang aku tengok tuh. Ngomong lagi kami 2 kali. Habis maghrib orang Limau Manis semua takut, tutup rapat pintu. Tidak ada yang berani keluar. Bang Abrizal pun tidak ke masjid lagi. Kenapa ke masjid? Takut aku nanti baca Fatihah. Waladhdallin. Kata bawa tuh. Amin. Aku tidak berani juga kata dia. Dipertahankanlah. Tidak ada yang keluar rumah. Apakah dalam Islam ada jin, pocong, genderuwo, tuyul yang gentayangan? Ada itu? Tidak. Yang bapak tadi yang kita kubur sore kemudian jumpa dia manen sawit, gegrek sawit, bajunya itu, potongan rambut itu, ngomongnya persis juga macam itu. Siapa itu? Jin apa namanya? Itu adalah jin yang lahir bersama kita. Masing-masing kita punya namanya jin Qorin. Jin apa namanya? Qorin. Jin Qorin. Besok kalau sudah meninggal Ustaz Rangkuti, jangan kalian undang lagi Bang Abrizal peringatan Isra Mi'raj. Begitu sudah meninggal Ustaz Rangkuti, tiba-tiba bunyilah mik ini. Bapak-bapak harus sholat berjamaah ke masjid. Datang kawan-kawan dari samping. Itu suara Ustaz Rangkuti itu. Tadi sebulan yang lalu udah mati dia. Kok balik lagi? Ditengok, nggak ada orangnya. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Ustaz itu bangkit dari gentayangan ya Allah. Itu bukan lagi Ustaz Rangkuti, tapi itu adalah jin Qorin, jin yang hidup lebih lama ketimbang saya. Suaranya sama, wujudnya kadang muncul. Itu bukan saya,
tapi itu adalah jin korin. Kalau besok Bapak Rizal meninggal, ada pula kalian dari pembentukan panitia, hadir dia. Aku ketuanya, kata dia, ditengok remaja ni, astagfirullahaladzim, itu mau dia kau bangkit lagi. Bukan dia, itu jin korin. Begitu Pak, jangan mau dirusak akidah kita. Kenapa kalau saya jumpa dengan orang pintar, kata mereka, Pak Ustaz, Mbak, ya, aku datang ke sini, gak usah kau bilang lagi, udah tahu aku. Sakti betul Mbak ini, belum menceritakan, udah tahu apa masalahnya. Handphonemu hilang kan? Astagfirullah, betul Mbak, betul. Ya handphoneku hilang. Dari Limau Manis ke Kota Lama kan? Iya Mbak, betul. Jadi kau datang ke sini mau nanyakan handphone tuh kan? Iya Mbak, Mbak bisa tengok. Gampang itu. Tunggu sebentar. Apa syaratnya Mbak? Berikan aja mudah-mudahan. Tahu pula nih kawan nih harus merokok dulu. Handphonemu itu kau kantongkan semalam kantong belakang. Ada polisi tidur dekat jembatan arah ke Kota Lama. Begitu Honda itu loncat, handphonemu jatuh. Posisi handphone itu sekarang tinggal sedikit lagi sudah mau jatuh ke sungai ini. Jadi sekarang mana dia Mbak? Masih di situ. Kalau kau pergi sekarang, kau tengok di samping jembatan tuh, di situlah handphone tuh. Tapi ku telepon tidak bisa Mbak. Lobek. Sampai lobek pun tahu dukun tuh. Berangkat dia. Betul. Jumpa. Datang dia balik. Mbak, terima kasih banyak Mbak. Aku bukan harga handphone ini Mbak. Biar dia hanya 1,5 juta. Filenya, kenangannya, nomornya yang penting Mbak. Yang ambil duit 5 juta, salamkanlah ke Mbak tadi. Terima kasih Mbak, terima kasih Mbak. Kata Mbak itu. 5 juta itu tidak cukup gitu no. Besok kalau cuma 5 juta hilang lagi balik. Ya cuma 10 juta baru agak aman sedikit. Pasti. Pertanyaannya, kenapakah dia bisa melihat yang hilang? Jawabnya, karena dia memuja setan, ngobrol jin korin dia dengan jin korin kita. Maka dia tahu persis apa keluhan sebelum kita ceritakan. Jangan kalian mau dipermainkan setan kafir. Itu namanya ilmu tentang bahasa kampungnya perdukunan. Jangan tersinggung. Begitulah akidah itu dijaga. Bapak yang dimuliakan Allah, jadi Pak Ustadz kami ingin sekali siap besok Masjid Babul Hidayah tinggal menghitung beberapa pekan. Berbondong-bondong suami kami datang sholat berjamaah. Bisakah suami datang tanpa sendirinya? Tidak. Siapa yang bisa mendatangkan itu? Ustadz? Tidak. Siapa yang bisa Pak Ustadz? Ibu-ibu yang cantik-cantik yang di belakang kalian pemeran pertama yang bisa mendorong, menyuruh, mengingatkan suami-suami yang ganteng-ganteng ini datang ke Masjid Babul Hidayah besok. Caranya Ustadz, tengok baik-baik, amalkan mulai besok pagi. Jangan-jangan besok udah pindah ke Masjid Babul Hidayah ini kalau kalian amalkan baik-baik. Karena kata Muhammad Rizal, musola tidak buat lagi, tidak mau meledak pintunya. Tengok memang tadi awal goyang-goyang sudah. Ini kurang ikut desakan jamaah sholat di sini, begitu saya pikir tadi. Nah, pertama, kalau ibu dapat suami sifatnya macam Fir'aun, cuman Fir'aun itu bosan, tidak sholat-sholat. Ditanya suaminya, Bang, kamu ini kutengok tidak pernah sholat. Kata lakinya, jangankan kau tengok aku tidak pernah sholat, aku saja sudah lupa kapan aku terakhir sholat, kata dia. Astagfirullahaladzim. Jadi ada bahasa ibu ini kadang tujuannya baik, nyampaikannya tidak baik. Kata dia sama lakinya, bang, abang udah tua, bau tanah, dan lagi mati. Kalau abang tidak mesti sholat besok, bisa saja pengurus tidak akan bolehkan jenazah abang disolatkan di Babul Hidayah. Berangkatlah abang. Contoh Bang Abidal tuh, rajin dia ke masjid bang, masih muda. Abang udah tanah keriput pendek, pesek tongkek lagi jelek, tidak ke masjid pula. Kata lakinya, janganlah kau nyuruhnya kayak gitu. Sakit hatiku, kata laki ini. Kau tengoklah, Bang Abidal tuh aja masih muda ke masjid. Ibu-ibu kan begitu munculnya kan, mereka aja.
Apa kata lakinya? Memang kalau kau terus mengangkat-angkatkan Bapak Rizal itu, nikah aja masih kalian sama dia. Kata laki gitu. Bapak Rizal sudah laku, dia laku apa? Oh belum. Oh ini bakalan bisa, ini kisi-kisikan di sebuah baju nampak. Tapi saya rasanya ini aset orang bapak ibu ini mau manis. Jangan kasih keluar, carikan cepat jodohnya malam ini, besok pagi habis subuh akan nikahkan langsung. Berapa umur saya? Dua udah bisa itu. Ustaz berapa nikah dulu? 25. Begitu sekarang lahir anak sudah kelas 1 SD, umur saya sekarang udah 33. Menyesal saya. Kenapa saya lama kali menikah ya Allah? Aku sudah 33 tahun umurku, anakku baru kelas 1 SD. Sempat 5 anakku besok, berarti yang terakhir aku sudah pensiun, anak yang terakhir baru masuk SD. Nyesal aku Bapak Rizal. Kalau bisa dulu memang habis sunat langsung 3 nyawa ya Pak. Begitu habis sunat dari saham nikah langsung. Kita masih umur 16 tahun, anak sudah TK. Aku mantap dia. Bapak Rizal saran saya, jangan lama-lamakan Bang. Yang sudah ada di sana sudah mau nambung. Apa satu saja belum. Bapak-bapak, kalau istri itu nanti pandai ngomongnya, pasti bapak akan rajin ibadah. Caranya ibu tak usah dimarahi suami, buat bahasa dengan lembut. Abang, kata dia, apa sih? Anak-anak sudah besar, sok romantis dan malu. Anak-anak sudah besar. Ini jawabannya, itu maksudnya no. Saya hari ini Bang mendengarkan kajian Ustaz Rangkuti tadi malam. Aku ingin kita bersama di dunia ini, juga besok kita sama-sama masuk surga. Anak-anak ini besok semua kita tertawa semua dalam surga. Maksud kau apa? Kata lakinya. Rajin dalam ke masjid. Kata Ustaz Rangkuti, tidak boleh aku suruh-suruh abang lagi, tapi aku paksalah dengan tindakanku. Amalkan ibu, setrika sarung suami, siapkan. Sudah disetrika sarungnya, siapkan pecinya, siapkan baju kokonya, siapkan sendalnya. Kadang mau nangis kita dengan bapak-bapak ini datang sholat Jumat, sendalnya saja 2 macam, satu Swano, satu Jepang, warnanya pun beda. Tersiksa betul lah abang ni, ya Allah, menengok bininya, pikir Ustaz dalam hati. Ibu harus berubah, dukung dia. Capek suamiku ini, maling sawit ini, tertarik urat tangan itu ya Allah. Sementara kalau dia tak sholat, di akhirat besok neraka jahanam juga yang membakar tangannya yang mencari nafkah yang halal itu. Maka ibu setrika kainnya, siapkan pecinya, siapkan baju kokonya, cucikan sendalnya. Apa ibu bilang sama dia? Abang, itu di atas meja sudah kusiapkan sarung abang, pecinya ada, baju kokonya ada, sendal abang di belakang pintu itu. Berangkat abang sholat maghrib ya. Kata lakinya, nantilah itu. Oh, begitu lama. Ibu marah, jangan, usap saja dada. Isa nanti ingatkan lagi. Sudah 3 hari Pak Ustaz gak ada perubahan. Memang dasar Fir'aun. Nasib. Memang gak ada perubahan ya Allah. Masuk tahap kedua. Asal ibu jumpa dengan suami, minta izin. Minta izin kemana Pak Ustaz? Minta izin mengusap ubun-ubunnya, bacakan selawat. Kalau dia nggak izin Pak Ustaz, jangan marah dia nanti. Jadi kapan Pak Ustaz? Bacakan selawat ketika dia sudah tidur. Caranya, ini kepala laki ibu. Usapnya nggak boleh dibolak-balik, tapi usapnya sekali jalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niatkan, ya Allah, dengan barokah sholawat ini, lembutkan hati suamiku ini, masukkan nur Muhammad itu, supaya jinak dia ya Allah, supaya tunduk dia ya Allah. Jangan jadikan suamiku ini Fir'aun ya Allah. Amin. Tiupkan. Berapa hari Pak Ustaz ditengok perkembangannya? Sudah sering dibuat Pak Ustaz, sepekan tidak ada. Memang dasar Fir'aun, aku menyerahlah sudah. Nggak bisa.
Besok pagi habis ibu sholat subuh, begitu dia tidur tempat tidur, bang, bangun lah bang, udah subuh bang, anak-anak udah besar, orang udah tua, udah mau jam 6 tuh bang, sholat subuh lah bang, sholat subuh. Tadi azan di masjid begitu lantang suara, masa abang gak sholat juga? Sholat lah bang, kata dia, nantilah. Maka ibu ambil kursi macam ini, ambil kursi dekat ibu, habis sholat subuh sama dia. Ambil buku kecil, isinya Yasin, Ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bangun dia. Ngapain kau dek? Gak ada. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Aku udah mati ya dek? Belum. Ruqyah. Marah dia Ustaz sama aku. Kalau marah dia, terakhir ada amalan yang ampuh lagi tanpa kena marah. Gimana caranya? Habis baca Yasin gak mempan, habis ibu tadi baca Yasin gak ada perubahan, ambil wudhu balik. Sudah ambil wudhu balik, maka kemudian bapak ibu cukup bentangkan saja sajadah. Dia tidur sini, maka ucapkan saja usolli ala hazal mayyiti arba'at takbiratin wa kifayatillah ta'ala. Allahu Akbar. Kalau sudah tak bangun dia, berarti lakimu ini sudah mati hatinya. Tengok bapak ibu dalam kitab Irsyadul Ibad, bagaimana tentang rasa syukur tingkatannya begini. Tapi jangan nanti Ustaz tidak selamat pulang gara-gara ini ya. Janji Pak ya, jamin keselamatan saya. Ya Pak ya. Begini Pak. Ada tingkatan pertama, orang beriman. Apa kata dia? Terima kasih ya Allah, syukur ya Allah, aku lahir ke dunia ini dalam keadaan beriman. Ayahku beriman, makku beriman, kakekku beriman, lahirlah aku otomatis beriman. Tak macam orang kafir itu. Terima kasih ya Allah, kata orang beriman. Orang kafir itu pun bersyukur juga jadi orang kafir Pak. Jangan salah. Terima kasih ya Allah, biarpun aku tidak jadi orang beriman, biarpun aku lahir atau aku kafir, ayahku kafir, amatku kafir, nenekku kafir, lahirlah aku jadi kafir. Terima kasih ya Allah, asal aku tidak macam anjing. Tahu anjing? Bumbung. Tahu bumbung? Kalau tidak tahu kalian mana bumbung itu, kalian tak punya YouTube pula kan? Ada sekarang berita populer, tahu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata dia, itu macam suara-suara itu tidak boleh kuat-kuat, karena sekarang dilarang. Yang cocok itu kalau kalian terlalu bising, itu sama dengan suara kukuk, kukuk, kukuk. Siapa itu? Siapa itu? Oh, tahu juga mereka informasinya. Menteri Agama itu Pak Ustaz katanya. Kita doakan dia tahu. Kata orang kafir, syukur ya Allah, biarpun aku kafir tapi nggak jadi anjing. Anjing ini pun bersyukur pula, terima kasih ya Allah, biarpun aku dilahirkan dari dunia dalam keadaan anjing, yang penting aku nggak jadi babi. Maka dulu waktu SD ada sering orang bilang tuh, kenapa lah anak babi itu jalannya nunduk? Siapa yang dapat? Kenapa anak babi jalannya nunduk? Kenal kalian babi ya? Banyak kan kebun kita nih, di perondolan. Kata orang tua dulu, karena babi itu jalannya nunduk Pak Ustaz, rupanya babi itu malu dia. Kenapa lah pulang jadi babi? Malu anak babi itu lah jadi babi Pak. Makanya nggak berani dia. Kalau anjing bagak-bagak dia. Babi itu nunduk aja Pak. Cuma boleh jalan di Pak. Nunduk dia. Itu kata seorang putih, malu dia jadi anak babi berarti dia. Kata babi
tiba dalam kitab Irsyadul Ibad itu, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Biarpun kau ciptakan aku jadi seekor babi hutan, gak apa-apa, asal jangan kau ciptakan aku menjadi manusia beragama Islam tapi tak sholat. Rupanya orang beragama Islam yang tak sholat itu lebih hina daripada agak kuat tidak sedikit supaya dengar dia. Orang beragama Islam kalau tak sholat itu lebih hina daripada Gimana kalian tengok? Jangan ke Ustaz tadi. Yang ditengok itu ke sana. Kalau ada orang beragama Islam tapi tak sholat itu lebih hina daripada ditengoknya pula kawannya. Hina kita kalau tak sholat. Ibu-ibu yang punya suami tahun ke tahun tak sholat, ibu sudah lama tidur dengan kata ibu itu babi kata dia. Kebayang gak ibu nanti pas tidur dengan bapak itu dipandanginya lama-lama. Iya juga kata Ustaz putih itu. Memang laki itu kalau agak lama-lama tak sholat macam babi juga bukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga Bapak Ibu bisa kita sadar ya, sadar. Bapak Ibu, kami Pak Ustaz bukan gak mau ke masjid, kata bapak-bapak. Kami jalan rumah kami jauh-jauh Pak Ustaz. Ada yang sampai di ujung sana. Kira-kira Pak Ustaz, semenjak zaman Nabi, adakah orang yang jauh juga rumahnya tetap datang ke masjid? Ada Pak. Siapa itu? Nama beliau adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini sinyal nih, tidak boleh lagi ceramah nampaknya. Udah ngomong itu sinyal tuh. Berhenti. Ustaz nggak mau lanjutkan lagi. Sampai nanti Ustaz udah mau agak-agak koyong, udah dua tengok muka kalian, baru berhenti kita. Sampai mana tadi? Rumah kami jauh Pak Ustaz, tak bisa kami ke masjid, susah, kadang hujan, becek, pakai payung. Wih Pak Ustaz, kami sholat di rumah saja lah kata bapak. Bapak kalau sholat di rumah itu sama dengan bapak jadi laki-laki solehah. Lama-lama bapak pakai mukena, besok datang bapak ke sini. Maksudnya Ustaz, begini Pak. Datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang kakek yang buta. Dia sudah tua, kemudian rumahnya dari masjid pun jauh, kemudian yang menuntun dia ke masjid tak ada. Binatang buas serigala di gurun pasir itu masih banyak. Apa kata dia sama Nabi? Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumah? Kata Nabi, kenapa rupanya Abdullah ibn Maktum? Kenapa kakek rupanya? Kata Nabi, pertama aku ini kan sudah tua, ya. Mataku buta, iya kata Nabi. Yang menuntun dari rumah ke masjid ini kan jauh, tidak ada cucu anak yang mau. Terus aku minta tolong ya Rasul, takut aku nanti binatang buas, aku kan tidak nampak. Boleh aku sholat di rumah? Kata Nabi, bolehlah kata Nabi. Begitu Abdullah ibnu Ummi Maktum berbalik mau pergi tinggalkan Nabi, langsung turun titip salam dari Allah, disampaikan malaikat Jibril. Disuruh malaikat Jibril, Muhammad, panggil balik Abdullah ibnu Ummi Maktum itu. Dipanggil. Atau kemari dulu, kata Nabi. Datang. Ya Rasulullah, apakah kau memanggil tadi? Iya, wahai kakek Abdullah ibnu Maktum. Kenapa ya Rasul? Apakah kakek tadi buta? Iya. Apakah kakek ini sudah memang berumur tua? Iya. Apakah rumahmu jauh jarak dari masjid? Iya. Yang menuntunmu ke ada ke masjid? Betul. Kemudian kamu takut binatang buas? Betul. Pertanyaanku cuma satu, yang terakhir wahai kakek. Hal tasma'un nida? Apakah kakek sampai ke rumah suara panggilan azan masjid ini? Kata Abdullah ibnu Ummi Maktum, "Na'am ya Rasulullah." Iya, saya dengar ya Rasulullah. Wajibat lahum jamaah, tetap wajib kau datang sholat berjamaah. Bapak tidak tua, bapak tidak buta, bapak tidak terlalu jauh jaraknya dari masjid, maka orang yang paling hina di muka bumi
laki-laki yang lama hidup di dunia beragama Islam tidak pernah datang ke masjid kecuali jenazahnya disolatkan di masjid. Tidak ada orang minum manis ini separah Abdullah ibn Ummi Maktum. Kalau bapak ada yang buta, ada anak yang membonceng pakai Honda Beat sampai bapak ke masjid. Kalau bapak sulit, rumah jauh Pak Ustaz, malas jauh, lebih jauh bapak lagi datang, bapak lebih banyak dapat pahala dibandingkan Bang Abrizal yang di depan rumahnya langsung musolanya. Begitu Pak. Rupanya makin jauh makin banyak pahala, makin menantang makin banyak pahala. Mana dalilnya Pak Ustaz? Ibu baca surah Yasin ayat 12. Apa bunyinya itu? Ibu di belakang kami itu langsung Yasin, Al-Quran Hakim, tidak ada saja, surah saja. Ayat 12. Apa bunyinya? Mana ketua wiridnya ini? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah, sesungguhnya kamilah nuhyi yang menghidupkan, mauta yang mematikan. Kenapa harus pernah dihidupkan dan dimatikan? Kata Allah, wa naktubu ma qaddamu, kami tuliskan langkah-langkah mereka selama hidup di dunia ini. Kemana saja kau langkahkan kakimu selama di dunia ini, kemana saja kau bawa Hondamu selama di dunia ini, kemana saja mobil itu kau jalankan selama di dunia ini. Mohon maaf Bapak Ibu jangan tersinggung. Kalau kebun sawit itu 5 km kita kunjungi sesering mungkin, apalagi yang beratus hektar tiap hari dikunjunginya. Masjid hanya 5 meter kadang-kadang tak sempat dia masuk ke dalamnya. Neraka jahanam orang seperti itu besok. Bapak itu udah merah matanya dengan saya, tidak bisa diundang lagi, bahaya. Ada orang kayak gitu Pak. Kalau kebun di daerah SP1 Pelampaian, karena dia tahu di situ banyak hasilnya, sekali panen 10 juta, mati-matian, gorimis, gak ada Honda, gak ada ini nanti, numpang boleh, pakai mantel berangkat. Masjid Babul Hidayah tak sampai 1 kilometer dari rumah, sekali sepekan pun jarang pula kawan itu datang. Allahu Akbar. Yang membuat sawit kalian itu masak siapa? Allah. Yang membuat anak-anak kalian itu pintar-pintar siapa? Allah. Yang membuat tangan awak ni sehat Allah. Yang membuat ni sawat jalan Allah. Pandai-pandai kalian bersyukur sama Allah dengan cara apa? Ramaikan masjid awak dengan surat Siapa yang punya sawit luas di sini? Kalau ditanya, mampukah Bapak membuat satu brondolan itu masak dengan kuasa Bapak? Mana mampu Bapak? Tidak usah sombong-sombong kali congkak-congkak sama Allah. Begitu dipanggilnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok 2 tipe manusia. Saya menjual mineral. Datang Pak Kadus, Pusara Putih, iya. Saya mau tanya berapa harga mineral di Semotoy. Saya bilang 10.000 Pak. Datang Pak, oke, ini duitnya Pak Ustaz, terima kasih. Hati saya berjualan karena Bapak nggak menawar, senang tak? Senang, ya Pak ya. Maka kalau ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, egrek itu hentikan dulu, mobil itu parkirkan dulu, Honda itu belok dulu. Apa maknanya? Tidak ada yang lebih penting dibanding panggilan azan. Orang yang menjual yang paling dia suka adalah pembeli yang tidak menawar-nawar. Hamba yang paling dicinta Allah begitu dipanggil datang. Paham apa maksudnya? Ada lagi datang Bang Afrizal bertanya, Ustaz Rangkuti siap?
Berapa Ustaz jual di mineral di sebotol? Saya jual Bang Afrikan sama juga dengan Pak Kadus tadi, 10.000. Kata Bang Afrikan, tolong saya Pak Ustaz, saya bayarlah dulu sebotol 15.000. Saya jual 10.000, kau taruh ke atas. Minta tolong Pak Ustaz, aku mau beli 15.000 sebotol. Mana lebih senang saya pembeli pertama ketimbang pembeli kedua? Pembeli kedua menawar ke atas. Apa maknanya? Kalau ada orang, Bapak Ibu tengok kehidupan dunianya, begitu as-salatu baru bunyi itu, as-salatu wassalamu alaik. 5 menit lagi sebelum azan berkumandang, orang itu sudah duduk di masjid, sudah sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Mana lebih dicintai Allah dibanding orang yang azan dipanggil dulu baru datang? Hamba yang paling dicintai Allah belum dipanggil sudah datang. Pembeli yang paling disenangi, kita jual 10, ditawarnya 15.000, hati senang. Hamba yang dicintai Allah belum lagi masuk waktu sholat sudah datang ke ruang VIP besok orang ini, Pak. Yakinlah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayolah sama-sama kita terus bangun fisiknya dan juga kita harus pikirkan mengisi masjid kita ini, Bapak Ibu. Terakhir Ustaz sampaikan, setelah bangun fisiknya, isi dengan sholat berjamaah. Target kalian remaja-remaji berikutnya, tolong hidupkan kajian-kajian Islam di masjid kita ini. Terutama Bang Afrikan, kajian subuh. Adanya ustaz-ustaz kita, guru-guru kita di sini. Kalau tidak ada yang mau tampil ke depan, undang dari Kota Lama. Apa sebab? Dari mana? Duitnya Pak Ustaz. Sawit kita luas, duit kita banyak. Membayar ustaz itu berapalah untuk kajian subuh? Datangkan dia. Hati manusia tak ada obat seperti bunga di dalam pot. Kalau dia musim kering tak disiram, hati akan gersang. Lama dia tak disiram, dia akan kuning, layu, mati. Maka kalau ada hati orang Islam ini yang hanya datang dia sholat berjamaah saja, tidak ada kajian ilmunya, hatinya gersang. Lama-lama dia bilang, aku Bang Afrikan capek rasa sholat berjamaah itu. Kenapa dia capek? Karena dia tak tahu fadilah keutamaan yang dia kerjakan. Kalau abang nanti bingung membentuknya, tanya saya ke Kota Lama, gimana menghidupkan gerakan sholat subuh berjamaah. Kalau perlu nanti sekali-sekali setiap Ahad subuh akbar Kecamatan Ujung Batu, hadir bapak-bapak, hadir ibu-ibu, pakai mobil itu datang ke Ujung Batu. Nanti saya kasih informasi brosur sama Bang Afrikan. Besok Ahad ini depan rumah kita potong 2 ekor kambing, ada yang berhajat, makan besar besok. Datang supaya nampak bagaimana biro semangat umat Islam di Kecamatan Ujung Batu, Pak. Besok Ahad saya kirim brosurnya nanti. Datang berbondong-bondong sampai sana, jumpai seorang putih. Ustaz, kami dari Muara Bilang kemarin, kami dari Limau Manis, kami jamaah Ustaz, mana tempat duduk kami? Duduk seperti biasa, mendengarkan ceramah. Kemudian habis ceramah nanti makan bersama kita semua. Datang Bapak. Pindahkanlah itu dari Ujung Batu ke Limau Manis. Maka masjid di besok tanpa Bapak Ibu sadari cepat diselesai rampung. Lewat apa? Makin banyak jamaahnya, makin banyak infak sedekah. Gitu Pak. Rakaatul fajri kata Nabi, 2 rakaat sebelum sholat subuh, namanya sholat sunnah fajar. Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sunnah fajar itu, sebelum sholat subuh itu kata Nabi, itu jauh lebih mahal harganya dibandingkan dunia ini dan seisinya. Dari mana itu dapat? Hidupkan kajian ilmu. Kalau sunnah 2 rakaat saja itu pahalanya, bagaimana dengan sholat sunnahnya, sholat wajibnya? Man sholat subuh di jamaah, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, bahwa di zimmatillah, dia hari itu berada dalam jaminan Allah. Mati orang yang sholat subuh berjamaah tadi pagi hari ini, dan sampai usia
usianya ke subuh nanti, maka dia dijamin Allah dalam jaminan Allah husnul khatimah. Selepas siksa kuburnya, selesai permasalahan semua, nanti dia akan masuk langsung ke dalam surga. Berapa lama lagi Bapak masih hidup di dunia ini, Pak? Ibu berapa lama lagi? Kata Nabi, Siti 60 tahun, Wasabain 70 tahun. Sedikit mereka umatku yang lewat dari angka 70 tahun, kata Nabi. Waspadalah, siap-siaplah, ramaikan masjid ini. Kalau bisa mati-mati di masjid Babul Hidayah ini kita kalau bisa. Kenapa Ustaz? Karena sering datang ke masjid Babul Hidayah, pasti peluang Bapak Ibu meninggal di masjid ini pasti ada, insya Allah. Begitu Pak ya. Jadi Ustaz sebelum akhir, karena masih banyak hadiah yang mau dibagikan, balik lagi ke pertanyaan. Anak-anak Ustaz, masih semangat. Pertanyaan pertama, siapakah nama Ustaz yang ceramah ini? Oh, dijawab yang setengah. Ustaz kasih waktu 1 detik. Habis. Silakan. Siapa namanya Pak? Bukan namamu, nama Ustaz. Siapa? Oh, enggak tahu. Ada nama Ustaz? Bukan enggak tahu nama Ustaz. Ada nama Ustaz. Enggak tahu ya? Siapakah nama Pak RW Limau Manis? Sampai bingung kita yang mana duluan. Itu nampaknya anak gadis itu. Siapa nama Pak RW? Siapa nama? Anaknya nih Pak? Oh enggak? Oh berarti bisa. Sini. Berbisi-bisi aja kita. Nama orang tua kita pula. Apa boleh? Siapa? Nina. Betul Pak? Serius lah. Nama perempuan itu. Kenapa? Siapa? Nano. Ya. Salah. Anda beruntung. Salah ya Pak. Bukan balik belum sah. Siapakah nama kameramen Ustaz Rangkuti? Siapa namanya? Siapa? Lengkapnya? Yusuf Prasetyo. Sini. Sudah habis akal ya. Bagaimana caranya supaya masih bisa kuintip videonya? Nanti aku terusin yang dapat nih. Mantap juga kamu Nanda. Bismillah 2000. Tidak ada jadi semua kita buat. Kamu banyak kamu dapat Nanda. Kalian ini 3 poin terakhir yang Ustadz sampaikan. Bangun fisik masjid, aktifkan kajian-kajian di masjid. Apakah poin nomor 2? Poin nomor 2. Kita kasih kesempatan dulu ke kakak-kakak yang cantik ini. Apa poin nomor 2? Pertama, bangun masjid. Yang ketiga, hidupkan kajian masjid. Nomor 2 apa? Apa? Ya Pak. Gak ada ngepel masjid. Ada cerita ngepel tadi. Apa nih Pak? Mengisi dengan sholat berjamaah. Rame kan yang menjawabnya, ada hadiahnya. Coba kalau satu kali bisa tegas gitu kan. Anak-anak Ustaz. Iya Ustaz. Ya,
Siapakah nama ratu yang Ustaz ceritakan dari tadi? Ini. Ratu Balkis. Ratu Balkis. Sini. Belum dijawab yang begini dia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Masih sabar kamu menunggu sampai selesai ceramah ini. Pertanyaan berikutnya. Ustaz datang ke sini bertiga. Ustaz Angkuti, Pak Yusuf, satu lagi siapa? Ayo. Gak ada pet namanya? Aja. Kalau ini tadi ada ya, kalian baca kan? Siapa? Ina. Siapa nama kawan Ustaz satu lagi? Siapa? Kata beliau Mas Bir. Salah. Itu Ustaz kawanku tuh, beda itu. Ya Allah, kok bisa kalian bingung kalian masih muda? Siapa namanya? Kalian itu usahanya. Nama dia siapa? Kalian bikinnya kalian terus. Siapa namanya? Lupa. Oh, harus kita ganti nama beliau dengan Muhammad Lupa. Tidak tahu juga kalian namanya ya. Tidak apa-apa. Siapakah nama orang yang tidak disebut Nabi biarpun dia buta tetap datang ke masjid? Siapa namanya? Mana tinggi tangan? Siapa? Siapakah nama seseorang yang sudah buta, sudah tua, rumahnya jauh dari masjid, tidak ada yang menuntun ke masjid, takut dia binatang buas, kata Nabi tetap datang kau ke masjid asal bisa kau dengarkan azan. Siapakah nama orang tua itu? Aku nengok bupati ini heran juga. Kok bisa nggak kau jadi bupati bisa jadi dapat? Gimana? Mirip memang iya. Ya kan Pak? Pakai pecinya, wibawanya. Aku yakin dia dapat, cuma saya kan tanya. Siapa namanya? Kakak. Siapa namanya? Ustaz kasih sedikit. Abdullah ibnu. Dapat juga Pak. Aku khawatir Bapak pun bertanya nggak dapat juga Bapak. Ibu-ibu, siapa nama kakek tua tadi yang buta itu? Lupa juga. Allahu Akbar. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ingat baik. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ingat lagi. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Seandainya ayah tak berangkat juga ke masjid, itu saja baca-baca di rumah itu. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Siapa itu kata ayah? Orang yang buta, sudah tua, tak ada yang menuntun ke masjid, rumahnya jauh dari masjid, tapi kata Nabi tetap ke masjid. Namanya siapa tadi? Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Tuh, aman kan? Pertanyaan selanjutnya supaya pulang kita nih. Berapa lagi? Ada sekitar 2 atau 3 lagi nih. Harus kalian dapatkan. Siapakah nama kakek Nabi Adam? Gak ada. Hah? Gak ada. Gak ada ya? Cerdas cerdik. Tidak ada. Siapakah nama dari Nabi yang kita peringati malam ini? Nabi. Itu Pak. Nabi lengkapnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang anak-anak ini mau kembali Muhammad Subhanahu Wa Taala. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena SAW dengan SWT itu beda-beda sikitnya itu Pak. Anak-anak sekarang harus diluruskan. Ini hadiahnya. Semoga kau jadi anak soleh. Apa cita-citamu? Apa cita-citamu? Nggak ada. Harus ada cita-cita di dunia ini. Harus jelas kita hidup ini. Apa cita-citamu? Tidak bayar bilang cita-cita itu. Bilang saja. Kalau bisa sih, itu bukan cita-cita namanya. Kalau bisa sih jadi dokter. Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa. Cita-cita. Cita-cita itu memang kita tempah dia. Saya mau jadi dokter. Kata Allah tidak bisa. Nah, baru aku takdir. Tapi kalau bisa sih, itu nggak serius tampaknya. Kata malaikat, serius nggak kau nih? Kata dia itu. Harus jadi dokter kau besok ya. Semoga bisa besok. Tapi kalau jadi dokter kau besok jangan beda doamu. Jangan bangsa kita orang mau manis nih. Banyak kan mereka kena corona. Supaya banyak pasienku, supaya banyak duitku. Itu nak masuk neraka besok tuh. Doakan sehat-sehat ayah mak kita ini ya. Jadi dokter kau besok. Siapa nama? Siapa? Delima. Nah, dari namamu cocok kau jadi dokter. Ustaz meramalnya, enggak, dari namanya Dokter Delima. Masuk dia kan? Masuk dia. Kalau Dokter Afrizal masuk juga. Tapi rasanya tak mungkin lagi. Pertanyaan berikutnya. Dari manakah Ustaz yang ceramah malam ini? Ini dulu ini ketua RW. Hah? Dari mana? Ujung Batu. Di mana ujung Batu? Di mana? Mana ujung Batu di atas? Sana. Pernah kau ujung Batu? Pernah. Berapa kali? Kau sekali seumur hidupmu. 2 kali. Sini bang, kasih kami punya kami Allah. Besok akan semua bisa tolong bawa ini minta tolong saya. Berapa tahun umurmu? 10 tahun. Kelas berapa kau SD? 3. Nah, pas lah itu 7 masuk tambah 3 10. Kelas 3 SD. 10 tahun umurmu baru 2 kali kau ujung Batu. Iya. Astagfirullahaladzim. Jangan kau putar-putar ini mau manis saja. Bisa tak kau ujung Batu ya? Kata kau ke rumah Ustaz. Ustaz aku mau makan. Makan. Ya. Ini DP komposnya. Dan bos. Ya. Alhamdulillah. Di mana rumahmu? Jauh dari sini. Situnya. Ada lah. Ayam saya. Ada. Nama berapa kamu saudara? Banyak. Kamu nomor ke 90 berapa? Banyak berapa? Enggak dihitung saudara berapa? Mungkin lupa saking banyaknya. Mudah-mudahan ayah kita kaya, anak banyak. Di sekolah yang Gunung Batu ya. Jangan orang yang manis sekali ke Gunung Batu bahaya. Enggak bisa lah di sekolah hadiah ini. Apa ini? Sini. 2 lagi. Penentu. Kalian kakak-kakak ini nggak ada juga kalian tahu. Nah, pertanyaan Ustaz, berapakah jaraknya dari Kota Lama ke Ujung Batu? 50. Kamu nggak dapat semua. Mulai dari kilometer sampai jarak semua kau tahu. Ganti-gantian dulu. Ditutup pertanyaan untuk menengah. Kasih lagi. Yang dua mengenal lagi Pak. Sudah tahu dia. Cerdas dia. Ganti. Nih pertanyaannya. Ini peringatan Isra Mi'raj. Apa arti Isra? Ustaz sebutkan. Main. Tidak ada main-main Isra. Kamu nanda serius kamu kan toko-toko Isra. Isra itu apa Pak? Isra apa? Berjalan. Apa?
Dari tadi Ustaz tidak ada, Ustaz jelaskan. Isra itu main. Ada itu nanda dan kau sesat-sesatkan jawabanmu. Ini kah? Terima kasih. Dan bersama Ustaz. Nanti payah kita kamera hidup. Nanti nampak ibu di rumah. Oh. Mohon maaf, tak boleh salah. Satu lagi. Satu ini rezeki siapa lagi? Apakah arti Mi'raj? Masih pegang amplopnya, menuju satu lagi. Apakah arti Mi'raj sudah batal? Dibocorkan mereka. Tidak jadi lagi. Bilanglah Mi'raj langsung dibilang kan? Bang, siapakah nama salah satu tokoh yang tidak percaya Isra Mi'raj? Tidak. Tentu bingung mereka sudah bingung. Kau percaya saja. Siapa nama tokoh yang tidak percaya peristiwa Isra Mi'raj? Tunjuk tangan. Ada 3 Ustaz sebut tadi. Satu aja sebut jadi ya. Siapa? Abu Lahab. Siapa lagi? Abu Sufyan. Satu lagi. Satu lagi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Abu siapa lagi? Abu Kiri, Abu Rokok, Abu Sufyan. Ini tidak kalah dari cantik dari yang tadi, karena